Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak, Ada apa, Bu? baik. Gini Pak, saya mendapatkan tugas dari pendidikan guru penggerak untuk Ya. mewawancara Bapak sebagai pimpinan di sekolah ini. Ya. Kaitannya dengan pengambilan keputusan dilema etika dan rujukan moral. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih atas ketersediaan waktu Bapak untuk diwawancarai oleh saya. Insya Allah. Ya, terima kasih ya Pak ya. Baik, langsung saja ya Pak ya. Siap. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Setiap masalah ya saya hadapi itu saya selalu coba rujukkan dengan norma-norma peraturan yang ada. Apabila ternyata secara norma peraturan ini persoalan etika, ya saya selesaikan secara etika. Ya, betul. Baik, berarti mengidentifikasi kasus-kasusnya dengan tadi dikaitkan dengan peraturan. Ya, dengan tetap pertimbangan peraturan. Ya, pertimbangan peraturan. Baik peraturan yang ada di lembaga sekolah ini yang saya pimpin Ya. maupun peraturan yang lebih tinggi tentunya. Itu. Baik Bapak. Yang kedua ya Pak, lanjut. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, saya tetap konsisten dengan tadi. Pertama saya analisis dulu masalahnya. Ya. Lalu saya lihat adakah di situ pelanggaran peraturan. Apabila ternyata tidak, tadi kan Ibu bilang sama-sama benar, Betul, sama-sama baik, betul, Ya. sama-sama mengandung nilai kebajikan. sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, Nah, apabila ternyata itu, saya tentu akan pilih mana yang lebih baik, baik secara individu maupun secara umum. Gitu. Mana yang lebih baik. Atau kalaupun memang kita analisis madorotnya, mana madorotnya terkecil. Gitu. Jadi didahulukanlah yang lebih baik ketimbang yang baik. Gitu. Yang lebih buruk dihindari. Yang keburukannya terkecil, itu yang saya pilih tentunya. baik. Jadi Bapak mengambil keputusan itu diambil dari mana yang terbaik dari yang baik. Ya, Baik. Langsung ke nomor 3 ya Bapak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? pertama saya lihat, saya analisis masalahnya. Jelas saya harus tahu itu masalahnya. Lalu saya lihat norma umumnya apa. Itu harus itu yang rujukan utama saya. Ya. Setelah itu baru dilihat per kasusnya. Itu saja. Jadi yang patokan utama tetap norma. Norma ya. Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama tadi menganalisis apakah sesuai dengan titik norma. masalahnya di mana, lalu keterkaitannya dengan peraturan-peraturan Yang norma berlaku. itu yang dimaksudkan adalah peraturan-peraturan. Iya. Peraturan-peraturan yang berlaku ya Pak ya. Baik. Yang selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya pertimbangannya tetap ya berusaha pertimbangan sisi ke dalam maupun keluar, dalam arti pertimbangan individu, lalu imbasnya ke ke secara umum gitu. Itu tetap jadi bahan pertimbangan, jadi tidak hanya satu pihak. Ya.
intinya kembali ke pertanyaan awal tadi, ya. Saya tetap satu norma hukum, kedua apa namanya per kasus tadi, ya, mana yang terbaik dengan dilihat dari apa efek individunya, kemudian kelompok dan kepentingan umum. Baik. Ya. Jadi yang dianggap efektif tadi ya Pak ya, kembali ke norma dan dilihat dari setiap kasusnya. Kasusnya akan seperti apa. Untuk selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kadang yang menyangkut nurani sendiri itu yang agak berat. Untuk kepentingan pribadi itu ini yang berat. Kepentingan pribadi saya, ya mungkinlah kalau itu kadang-kadang saya bisa abaikan malah. Kadang yang beratnya itu apabila keputusan yang harus saya ambil itu akan berakibat fatal kerugian terhadap seseorang yang mungkin dia termasuk orang yang kalau saya mengambil keputusan itu jadi melanggar peraturan gitu. Tapi di lain sisi kalau saya tegakkan peraturan itu hati nurani saya nggak memberikan izin untuk itu. Itu yang jadi dilema. Jadi tantangannya Pak ya, berarti benturan ya Pak ya? Iya, iya. Antara saya harus menegakkan norma itu, iya, peraturan tersebut. Yang kedua, antara itu dengan hati nurani saya, kalau misalnya itu kan akan sangat dirugikan misalnya seorang. Ya, kasus seperti misalnya ada guru yang karena kondisi kesehatannya sudah tidak memungkinkan, ya. Itu kalau saya berhentikan nanti bagaimana juga sulit mencari pengganti saya kan gitu. Tapi kalaupun saya tidak menikah akan menimbulkan kecemburuan sosial yang lain, karena rata-rata kan orang lain itu tidak melihat kondisi dia secara lebih mendetil. Tahunya mereka adalah misalnya kok dikasih keringanan jam sementara saya enggak misalnya gitu kan. Itu yang kadang-kadang jadi dilema. Jadi dilema sama Bapak ya, kayak tantangan dalam mengambil keputusan tersebut. Baik Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola dalam hal ini jadwal untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Penyelesaian secara di tempat kalau dalam artian spontan ya kadang jarang saya lakukan ya, karena saya kadang ya ini sisi jelek saya rada peragu gitu. Dengan saya harus mempertimbangkan berbagai hal ya dalam mengambil keputusan itu. Makanya biasanya nggak spontan ya. Ada pertimbangan bijaknya ya, barangkali dengan berpikir agak lebih lama gitu kan. Jadi gimana kalau agak lebih lama kan mungkin banyak pertimbangan yang bisa kepikir yang tadinya tidak gitu ya. Itu selama ini seperti itu ya. Tidak ada yang jadwal khusus. Tidak ada jadwal khusus, tapi dilihat kebutuhannya saja ya. Walaupun spontan sih agak tidak, dalam arti tadi di tempat itu biasanya, kecuali memang ya sangat mendesak harus diberikan keputusan itu ya saya lakukan itu. Baik, itu berarti kan karena didasari dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain ya Pak ya. Yeah. Jadi butuh pemikiran khusus, calling down dan sebagainya ya Pak ya. Agar dalam pengambilan keputusan Bapak, mungkin dalam hal ini Bapak tidak salah langkah, tidak salah mengambil keputusan ya Pak ya. Yeah, karena betul. di sini kan dilema etika benar-benar menguji seorang pimpinan harus mengambil keputusan. Karena dalam dilema etika di sini nilai atau dua-duanya sama-sama benar ya Pak ya, sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau
dengan peraturan norma formal itu ya, maksudnya peraturan perundang-undangan itu kan kadang benar salah seperti hitam putih, mudah itu sebenarnya. Jadi kalau tadi ya sama-sama benar, tentunya kan harus kita pilih yang terbaik di antara yang baik. Bahasa Arab tuh ada mengatakan ya takdimul aham minal muhim gitu kan. Dahulukan yang lebih penting daripada yang penting gitu. Ya. Itu ya kalau ditanya secara jadwal saya memang tidak punya jadwal khusus, jadi dilihat kebutuhan saja. Meskipun dibilang penyelesaian langsung di tempat itu saya tidak seperti itu. Baik, langsung ke selanjutnya ya Bapak ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau seseorang dalam artian individu sih tidak, tapi barangkali faktor-faktor latar belakang orang yang terlibat gitu, itu cukup membantu dengan mengetahui latar belakang orang, misalnya ya, si yang terlibat, entah itu dirinya sendiri dengan keluarganya, kemudian juga faktor-faktor yang lain, itu yang biasanya saya pertimbangkan. Ya problem si orang itu kalau misalnya kaitan dengan individu, kaitan dengan lembaga ya, problem lembaga itu sendiri saya kaji lebih dalam, itu yang biasanya jadi membantu saya mengambil keputusan yang relatif lebih tepat lah dibanding yang lain. Baik, kalau secara spesifikasi tidak ada ya Pak seseorang gitu ya, tetapi dalam faktor tadi untuk mempermudah lebih dilihat dari latar belakang dari orang yang terlibat masalah tersebut atau kasus tersebut ya Bapak ya. Jadi itu yang mempermudah atau membantu Bapak selama ini dalam mengambil keputusan. Dan juga ada, saya juga suka telepon pimpinan ya, dalam hal ini karena saya kepala sekolah ya di dinas misalnya. Itu sifatnya ya tidak dalam arti mutlak itu membantu persis ya. Walaupun ada peran itu, tapi pada akhirnya ya tetap harus mempertimbangkan dengan keadaan di lapangan sendiri gitu. Walaupun tidak banyak, ada sekian persen ya Pak ya dari ya memang tidak bisa dinafikan ya. Karena itu pimpinan kita tentunya kan ya adalah saya kalau ada keputusan yang relatif pelik ya, boleh nyebut contoh misalnya Bu ya, misalnya ya kayak kekurangan guru dan kondisi kekurangan guru di satu sisi, kepala sekolah kan zaman sekarang itu nggak bisa mengangkat gitu. Bagaimana caranya? Kalau dulu sih gampang saja kita rekrut saya, baru kita laporkan. Sekarang kan agak sulit. Ya tentu itu harus ke pimpinan menyampaikan. Pimpinan dalam hal ini kepala dinas ya Pak. Kepala dinas ataupun yang terkait. Ya terkait bidang, kepala bidang itu jadi teman diskusi. Selanjutnya Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan sebagai pimpinan di sekolah ini, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, satu, niat baik tentu ya, tidak mengedepankan kepentingan pribadi gitu. Lalu kepentingan yang lebih luas lah yang harus jadikan prioritas. Ya. Kepentingan yang lebih luas di sini berarti kan terhadap lembaga, ya. Kemudian juga terhadap personil, itu. Jadi lembaga dalam hal ini kan berarti kan sekolah sendiri. Kalau personil ya guru, itu harus jadi bahan pertimbangan. Semaksimal mungkin
interest pribadi untuk kepentingan pribadinya itu harus jangan jadi pertimbangan utama. Itu saja barangkali ya. Jadi pembelajarannya berarti yang pertama tadi niat baik Bapak ya Pak, Iya. dalam menyelesaikan atau dalam memutuskan dilema etika ya Pak ya, niat baik. Yang kedua tidak mengedepankan kepentingan pribadi. Iya. Yang ketiga tentunya mengedepankan tadi yang Lebih luas, lembaga maupun personelnya, dalam hal ini guru Bapak Ibu maupun guru ya Pak ya, TU dan TI. dan siswa juga ya. Jadi tentunya itu jadi pertimbangan karena itu lingkup tanggung jawab sebagai pimpinan di situ. Terima kasih ya Bapak atas waktunya, atas jawaban-jawaban Bapak, tanggapannya. Semua dari saya pertanyaan mengenai pengambilan keputusan dilema etika atau rujukan moral ya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Jadi Bapak, kedatangan saya ke Bapak, ke sekolah Bapak tidak lain adalah karena saya sedang mengikuti program guru penggerak dan saya mendapatkan tugas untuk mewawancara pimpinan sekolah selain kepala sekolah di sekolah saya. Ya. Apakah Bapak bersedia? Mohon izin. Bersedia. Bersedia. Dengan senang hati. Terima kasih ya Bapak atas ketersediaan waktunya untuk saya wawancara terkait pengambilan keputusan dilema etika atau rujukan moral. Ya. Sekali lagi saya terima kasih ucapkan atas izinnya. Baik, Bapak langsung saja ya Pak ya. Ya, silakan. Ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi untuk mengidentifikasi kasusnya Bapak seperti apa? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait tentang mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika, ya, yang jelas kita punya aturan di sekolah, termasuk kita terapkan di setiap kelas itu ada aturan-aturan. Ketika siswa, ya, dalam hal ini ada sedikit tidak mengikuti aturan, terutama misalkan tentang berpakaian rapi, berambut pendek, kita harus tegur sapa dan dipanggil untuk bagaimana alasan masih rambutnya panjang. Jadi kita komunikasi dengan wali kelas supaya orang tuanya juga dikasih tahu bahwa anaknya rambutnya harus pendek. Kita komunikasi wali kelas dan orang tua serta siswa.
Baik, jadi mengidentifikasinya dengan komunikasi dan kolaborasi antara yang Wali kelas. bersangkutan ya Pak ya, Iya. wali kelas, Siswa, kemudian dan kesiswaan, orang dan yang bersangkutan mengenai kasus tersebut Iya, ya Pak ya. gitu. Baik Bapak, lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya Bapak. Ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, di sini bagaimana menjalankannya kalau ada yang seperti itu Bapak? Baik, contoh kasus tentang siswa yang berambut panjang ya. Kita komunikasi dengan siswa tersebut ya, memberikan paham arti kerapihan, arti belajar konsentrasi, kemudian arti bagaimana kita mengikuti aturan. Di sisi lain mungkin ada orang tua yang punya paham atau punya prinsip "Oh, anak saya rapinya rambutnya panjang." Kita juga harus komunikasi dengan orang tua. Ya, terlepas kita berikan pemahaman tentang konsentrasi, tentang kesehatan, ya, akhirnya orang tua memberikan solusi apa ikut tadi cukur. Ini tentang kasus anak yang dicukur ya. Iya. Kita libatkan wali kelasnya, kita libatkan orang tuanya, termasuk kesiswaan yang intens memberikan komunikasi bahwa anaknya cukur. Berarti dari kasus itu Bapak mengalami dilema ya Pak ya, antara Betul. siswa berambut panjang dan Prinsip orang tua yang panjang itu rapi. ya panjang itu rapi. Sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah. Iya. Sementara di peraturan di sekolah Bapak, Rapi Iya. itu tidak panjang. iya, itu dilema ya Pak. Iya. ya. Berarti di situ tetap mengkomunikasikan Betul. kebaikan atau mengenai kebenaran peraturan yang ada ya Pak. ya. Baik. Yang berikutnya ya Bapak Iya. ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Iya, baik. Pertama kita komunikasi dengan wali kelas ya. Wali kelas melaporkan, Pak, karena kita mempunyai aturan bahwa siswa itu harus rambutnya pendek. Ada setiap Jumat kita ambil beberapa siswa sampel yang tidak mengikuti aturan. Wali kelasnya memberikan nama-nama siswa. Setelah kita dapat, kita panggil secara khusus ya, panggil, terus nanti minta sampaikan ya ke ayah bunda gitu, supaya bisa dicukur. Kasusnya tentang rambut kan, harus dicukur. Kita komunikasi, kita tulis sepota, masih belum juga. Akan berikutnya kita komunikasi dengan wali kelas juga harus mengingatkan ke orang tua. Kita fokus juga ke anaknya, harus diingatkan. Gitu. Intinya komunikasi wali kelas, kesiswaan, siswa dan orang tua. Baik, berarti langkah-langkahnya tetap komunikasi, Komunikasi. kemudian tadi berkolaborasi juga ya, kemudian juga mengarah ke peraturan yang ada yang berlaku di sekolah Di ini ya sekolah, Bapak ya. Maksudnya menanamkan pemahaman ya Pak ya Betul. untuk mengikuti aturan. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif seperti apa Bapak? Iya. Memberikan pemahaman bahwa kita punya satu visi bagaimana mengantarkan siswa sukses. Ya, kita punya visi bagaimana mengaturkan siswa sukses dengan terus ikut mengikuti aturan. Orang tua, ya, ketika diberikan pemahaman kalau ingin mengantarkan anak sukses, ya kita support, ya, bagaimana juga mengikuti aturan yang di sekolah. Jadi satu pemahaman untuk memberikan kesuksesan anak, baik orang tua maupun guru di sekolah, itu yang sangat memudahkan kita lebih mengantarkan sukses anak. Yang dianggap efektif ya Iya. Pak ya dalam pengambilan keputusan Keputusan. dilema etika. Baik Bapak, untuk berikutnya, Hmm. hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi mungkin tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan dilema etika apa saja? Hal-hal apa saja? Ya, balik lagi tentang dunia pendidikan, dunia berproses ya. Berproses itu kita mendidik anak butuh proses.
Di sisi lain ada pemahaman orang tua, wali murid yang berbeda dengan kita. Contoh kasus tadi tentang masalah rambut. Ya, kita rapihnya tidak pendek. Orang tua pemahamannya panjang juga rapih, kan gitu ya. Itu contoh kasus. Jadi menyatukan bagaimana mengantarkan siswa lebih konsentrasi, lebih bersabar. Ketika main bola kan gerah ya, kalau rambut panjang emosinya terpancing. Kita kasih pemahaman begitu, orang tua, iya Pak ya. Di rumah juga suka marah-marah Pak dia kalau kegerahan. Ya makanya sedikit minimalisir gitu, rambutnya disukur. Itu sih salah satu. Jadi di situ ada dua nilai yang sama-sama mengandung kebenaran ya Betul, Pak ya. iya. Jadi di situ tantangan Bapak berarti. Dan seperti tadi nilai yang rambut panjang Panjang. satu sisi benar, Pendek, rapi, benar gitu. Jadi itu tantangannya ya. Betul. Jadi ada dua nilai yang sama benarnya, tapi harus diputuskan dengan mengikuti aturan norma di sekolah. berarti itu tantangannya ya Pak Iya. ya. Baik, yang berikutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah kata-kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya. Jadi yang pertama jadwal dulu ya Pak ya. Apakah Iya. ada jadwal khusus Pak? Ada jadwal khusus kita penyelesaian masalah-masalah itu setiap hari Senin ya, setiap hari Senin. Kita dapati data-datanya kan setiap hari Jumat. Kita adakan evaluasi KBM setiap hari Jumat. Setelah siswa pulang, kita kumpul rapat bagaimana kejadian dari Senin hingga Jumat. Kita lihat, kita dapati, disodorkan dengan nama-nama siswa yang dalam tanda kutip ngeyel, ya, dalam tanda kutip menyalahi aturan-aturan. Kita selesaikan, dapat di hari Jumat, kita selesaikan di hari Senin. Tentunya dengan klasifikasi berbeda-beda ya. Kelas 1, 2, 3 dengan pendekatan nasihat, bercerita, hikmah-hikmah, begitu. Tapi kalau kelas 4, 5, 6 itu udah stresinya berbeda. Ya, memberikan contoh efek akibat, sebab akibat kita perlihatkan. Gitu. Kalau sebabnya begini, nanti akibatnya begini. Kita kasih tahu. Jadi waktu ada ya Pak ya, Ada. waktu tertentu ada. Kemudian tadi juga Bapak sudah menjelaskan prosedurnya, Iya. prosedur dalam penyelesaian kasus dilema etika. Berarti dibedakan dari kelas rendah dengan kelas atas gitu ya. Kelas 1 sampai kelas 3. Ya, kelas Kelas, rendah itu kelas rendah ya Pak ya. Kelas atas 4, 5, 6 4, 5, 6. Berarti penanganannya harus dibedakan. harus dibedakan berbeda ya Pak ya. Sesuai Stressingnya dengan- juga harus berbeda. berbeda. Jadi itu prosedurnya ya Pak ya. Betul. Baik Bapak, untuk pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi ada nggak seseorang yang membantu atau mempermudah, atau selain seseorang berarti faktor-faktor yang bisa membantu atau Iya. mempermudah? Faktor yang sangat membantu kan pertama aturan, acuan. Nah, itu sangat membantu. Kata arahnya mau kemana ya ikutin aturan. Perangkat berikutnya kan ada kesiswaan. Kesiswaan itu sangat membantu memantau kejadian-kejadian di lapangan setelah mendapat laporan dari wali kelas atau guru-guru yang tadi. Itu yang sangat membantu wali kelas, kesiswaan, dan aturan acuan yang terus kita pegang. Itu sangat Aturan yang berlaku di aturan sekolah yang Bapak ya Pak ya. berlaku. Baik Bapak, berikutnya Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Adakah pembelajarannya Bapak? Ada sangat banyak ya. Ya. Karena dunia pendidikan kan dunia berproses untuk menyempurnakan pelayanan kita terhadap siswa, terhadap orang tua. Keinginan orang tua itu sangat-sangat idealis ya. Jadi ketika ada kekurangan-kekurangan
baik di guru, baik di siswa, kita terus berkolaborasi untuk terus menutupi target-target yang kurang sempurna. Dan kejadian-kejadian itu adalah sebagai pengalaman untuk tidak berulang kembali, gitu, supaya kita minimalisir tidak terjadi kembali. Jadi berarti pembelajarannya seperti tadi yang Bapak sampaikan Iya. ya, untuk meningkatkan tadi Pelayanan. supaya pelayanan, Betul. meningkatkan pelayanan supaya tidak terjadi lagi kasus-kasus Kasus-kasus atau terjadi. meminimalisir sedemikian rupa ya Pak ya. Iya. Baik Bapak, rangkaian pertanyaan sudah saya tanyakan ke Bapak sebagai bentuk tugas saya di dalam Semoga sukses, Bu. pendidikan guru penggerak. Amin. Terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.